buang nafas, good job, pegang sepatu, tusuk jalan di tempat. Hey. Kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SLB Gagak Pacitan Bapak Toto Handoyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Gagak Pacitan, dan yang kami hormati Ibu Erwin Mardalina SPD selaku CGP Angkatan 10. Puji syukur marilah kita mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan salah satu tugas dari Ibu Erwin Mardalina SPD, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru SLB Gagak Pacitan, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SLB Gagak Pacitan kepada Bapak Toto Handoyo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan CGP dari Ibu Erwin SPD dengan
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Toto Handoyo selaku Kepala SMP Kota Pacitan atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu agar kegiatan diseminasi budaya positif hari ini diberi kelancaran oleh Allah SWT. Marilah kita menunjukkan kepala untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajatan fil rizq wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaatil maut wa najatan minan nar wa afwan lisan. Ya Rabbi istaqbil sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fahmi. Bapak Ibu guru semuanya, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erlin Mardalina. Monggo kepada Bu Erlin, waktu dan tempat sepenuhnya untuk Bu Erlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto Handoyo sebagai Kepala Sekolah SLBK Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB YKK Pacitan yang berbahagia pada kesempatan siang kali ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini bukan mau pertama-tama saya mau mengutarakan bahwa di sini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ingin memaparkan materi yang saya dapatkan karena ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak angkatan 10, yaitu berbagi. Berbagi apa yang sudah didapat dibagikan di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, kali ini tema kita adalah diseminasi budaya positif. Ini intro dulu ya Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri saya dulu. Walaupun semua sudah tahu nih Bapak Ibu, beliau berdua adalah Ibu Siti Fatimah MPD fasilitator saya dari Kalimantan. Tepatnya sekolah mana? Beliau kepala sekolah di salah satu sekolah di Kalimantan sana. Kemudian Bapak Rubi Talai Rahman yang kemarin mendampingi kita semua, guru SMP 2 Pacitan, sebagai pengajar praktik angkatan 10 kali ini. Baik Bapak Ibu, saya tawarkan kesepakatan kelas untuk pertemuan kita kali ini. Pertama ada peserta aktif dalam kegiatan, lalu menghormati pembicara dan peserta lain, boleh makan dan minum ya Bapak Ibu, monggo dipersilahkan. Kemudian menjaga kebersihan kelas atau kantor kita bersama, dan tetap di ruangan hingga kegiatan selesai. Apakah Bapak Ibu setuju atau ada yang ingin dikurangin atau ditambahin? Monggo. Setuju. Terima
terima kasih. Baik, Tambahan apa Pak? tidak boleh pegang HP. Oh, boleh kalau yang penting buatan ini. Kenapa nggih? Silent mode. Boleh buka HP tapi silent mode itu gimana nggih? Karena nanti kalau ada informasi penting yang ingin diterima nanti kasihan ngoten. Nggih, saling menghargai Pak. Napa-napa. Menambahkan Nggih, Pak, nggih. berhubung Jumat nanti pengingat waktu bersama. Siap. Oke, nanti sih saya percepat Pak, kalau bisa. Bismillah. Oke, di sini ada pertanyaan pematik dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Nah, yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo yang ingin berpartisipasi sangat raise hand menjawab salah satu dari 3 pertanyaan pematik tersebut di atas. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu Menawi? Mau menjawab yang nomor berapa? Monggo Bu Konita. Tidak apa-apa. Tidak ada jawaban yang salah ini. Monggo. Tidak apa-apa. Saya akan menjawab yang poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju karena dengan pemberian hukuman, anak itu kan menjadi berpikir ulang untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi saya setuju untuk poin nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di tepuk tangan kepada Ibu Konita. Baik, satu lagi Ibu Diana Siji, persilakan. Yang nomor berapa Ibu? Hadiah diambil. Kita hadiah diambil. Bisa. Monggo, yang 1, 2 atau 3 dipersilakan. Ya. Saya untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju karena dengan pemberian hukuman yang positif itu juga bisa mengubah kebiasaan anak menjadi lebih baik. Jadi anak-anak lebih disiplin dengan hal-hal yang positif seperti itu. Baik, terima kasih. Monggo, ada lagi yang ingin jawab ketiga? Monggo Ibu Nini dipersilakan. Saya nomor 1 bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya kurang setuju karena ketika anak dihukum jerahnya hanya sebentar Bapak Ibu, dan itu tidak akan tidak akan merubah perilaku anak. Tetapi saya yang setujunya itu nomor 3 itu, ketika kita memberi penghargaan, anak akan senang dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Jadi lebih ke memberi motivasi. Nah, kamu lebih ganteng loh kalau tidak terlambat sekolah. Nah, seperti itu. Tapi kalau hukuman secara secara fisik seperti anak disuruh berdiri di depan kelas, nah, seperti itu saya kurang setuju kalau itu bisa mendisiplinkan anak seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua atas masukan setuju atau tidak setuju atas pendapatnya yang telah diberikan. Baik, ini adalah pertanyaan pemantik yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Nah, pertemuan ini kita mendiseminasikan budaya positif. Apa sih budaya positif itu sebenarnya? Seperti yang kita tahu bersama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian konsep budaya positif itu ada 7 poin ini Bapak Ibu. Ada 7 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga waktunya cukup. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia atau biasa disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Biasanya ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi.
kemudian 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya bantu bacakan di Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillahnya di sekolah kita SLB Kakak Pacitan ini, dan khususnya dan umumnya sekolah SLB lainnya, itu biasanya memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena kita mengklasikalkan anak-anak itu secara individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Lalu, nah di sini ada teori kontrol, perubahan paradigma. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B. A adalah saya atau Anda sekalian Bapak Ibu, dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi sesuatu itu sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu kepalang tangan genggaman Anda. Ini misalnya sudah ada kertasnya nih Bapak Ibu. Sesuatu tersebut dengan segala daya pokoknya dikepal. Oke. Teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, dan untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, Bapak Ibu sikapnya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Monggo ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apakah dibuka atau tidak? Anda mengepal sesuatu yang sangat berharga bagi diri Anda. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi diri Anda. Kemudian si B boleh merayu, boleh menghardik, boleh. Ini kaitannya dengan posisi kontrol kita nih Bapak Ibu. Monggo. Bu Winda pendapatnya apakah? Dan alasannya apa? Monggo. Dibuka, diberikan atau di? Jika sesuatu itu berharga untuk kita, ya kita pertahankan. Baik, terima kasih. Berarti Bu Winda memiliki kontrol diri seperti itu ya Bu ya. Jadi jika itu berarti buat kita, walaupun diancam, walaupun dihardik, diraih seperti apa, tetap dipertahankan. Baik, terima kasih tepuk tangan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Lili monggo. Terima kasih. Bikin kami ya Bu ya. Kalau saya pada dasarnya apa yang kita punya itu sudah tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Jadi kalau memang orang lain itu menghendaki sesuatu yang mungkin kita miliki, yang kita berikan sepanjang kita itu mampu untuk memberikan. Kita masih ingat filosofi bahwa jabatan itu sambilan, nyawa kita dua, nah itu ya. Bodoh itu titipan. Nah, seperti itu harus kita. Kenapa kita harus megang erat-erat sementara yang kita pegang itu sebenarnya di dunia itu tidak ada artinya dibandingkan besok di akhirat. Ini ke arah ke yang lebih religius saja dulu, oke? Banyak sebagai pembanding saja. Monggo. Ya tepuk tangan untuk Pak Lili. Berarti Pak Lili tetap kekeh, tapi ketika alasannya itu memungkinkan untuk diberikan, maka Pak Lili akan memberikan. Nah, tetap saja Pak Lili memberikan pembukaan tangan ini tadi, cari tadi, tapi kan Pak Lili yang mengontrol gitu Pak, dengan alasan kalau ini memang bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Ngoten nggih Pak. Nggih, terima kasih Bu Winda dan Pak Lili. Baik, yang kedua adalah disiplin positif. Saya bantu bacakan Bapak Ibu. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencapai peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga memiliki perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal
dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di berikut ini tadi adalah pengertian dari disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita marah, kita cari perhatian, kebutuhan dasar kita apa? Ya diperhatikan. Seperti itu biasanya manusia akan memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Bertahan hidup itu dasar kayak makan, pakaian, tempat tinggal, gitu, kebutuhan primer. Kemudian kalau kasih sayang itu rasa diterima dalam kelompok, dalam keluarga, dalam masyarakat. Terus dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang ketiga adalah kebebasan. Kita memiliki kebutuhan dasar bebas juga ya Bapak Ibu. Kita mandiri, memiliki pilihan, bebas untuk memilih, mencoba untuk hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat adalah kesenangan. Kita juga membutuhkan kesenangan, itu adalah kebutuhan dasar kita juga. Bermain, humor, antusias, dan tertawa itu adalah kebutuhan dari kesenangan kita. Iya, hubungan kebutuhan dasarnya. Lalu kebutuhan dasar manusia, ini lembar kerjanya Bapak Ibu. Saya coba bacakan ya. Bu Ambar, bisa ada Bu Ambar buatan? Ada Ibu Ambar? Bu Ambar Wawan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati SD sana Bu, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang muridnya di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa masalah Doni? Apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang belum tercapai oleh Doni? Jadi Doninya ini, beberapa anak itu datang ke kelas dan mengeluhkan Doni ini sering minta bekal makanan temannya gitu dengan paksa gitu. Misalkan kayak dia bawa bekal, tapi aku pengen punyamu, punya teman terlihat lebih enak gitu kan. Nah, itu kalau jenengan jadi Bu Ambar, apa yang ingin jenengan lakukan, dan apa sih sebenarnya kebutuhan dasar Doni ini yang belum tercukupi dari dia tadi, dari kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Ada yang disampaikan Bapak Ibu? Dan timur monggo Pak Mami. Pak Ambar buatan apa-apa? Apa kira-kira alasan Doni? Ini contoh kasus. Kebutuhan apa? Contoh kasus deh. Mungkin ada Doni ketika memaksa ingin memakan temannya itu. Mungkin Doni ingin seperti temannya. Ingin punya Ingin temannya. seperti punya teman, walaupun sama-sama membawa di makanan, dan juga kebutuhan melakukan hal itu butuh seperti itu. Kalau mengacu seperti itu kan seharusnya orang tua. Harus tahu anaknya ini di sekolah seperti apa. Lewat guru dan konsultasi ke orang tua. Kalau orang tua memberikan perlakuan praktek kepada anaknya, sehingga ketika sudah diberi seperti itu, mungkin baru sudah tidak memaksa atau mengingatkan anak. Seperti itu. Jadi dia selalu ingin punya temannya, dia Mary gitu ya Pak. Nah, jadi kebutuhan dasar yang belum tercukupi dari Doni apa? Dia kekuasaan mungkin ya, dia ingin menguasai punya teman pertama. Terus kebutuhan dasar yang kedua adalah kesenangan, kesenangan seperti itu. Nanti untuk penyelesaiannya, kalau menurut Pak Fahmi adalah kita sebagai guru itu berkoordinasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah yang dialami Doni di sekolah. Yes.
Nah, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang biasanya ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu seperti apa? Tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat larangan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, kalau konsekuensi itu seperti apa? Itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kalau restitusi, bedanya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke, restitusi. Nah, di sini ada nilai kebajikan, kebajikan. Tindakan guru seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi, sampai 100 kali. Nah, itu tuh hukuman atau apa, Bapak Ibu? Hukuman ya? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman karena terlambat hadir. Ya, dan nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, baik. Coba kita cek nih Bapak Ibu. Iya. Benar sekali. Ternyata yang menurut murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman di Bapak Ibu. Jadi masa muridnya nyengkar seharian, nah seperti itu mungkin. Nah, ternyata pemahaman Bapak Ibu tentang nilai kebajikan sudah sangat bagus dan berbaik sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terus ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya bantu bacakan atau terlihat atau belum? Tidak, Ibu. Saya bantu bacakan, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman berbentuk paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang bijak. Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Jadi seperti itu, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Berikut materi selanjutnya, materi kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira diri kita tidak perlu dijawab ya Bapak Ibu. Saya ini Erwin Mardalina, kira-kira saya di mana ya gitu. Semuanya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Maksudnya benar semua, tidak ada yang salah. Biasanya guru memiliki pilihan untuk menjadi apa sebagai posisi kontrol guru. Dia memiliki alasan juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita sesuaikan lagi mana sih yang terbaik dan yang pas untuk diterapkan kepada murid kita.
Nah, ini sudah ada jawabannya langsung Bapak Ibu biar cepat. Di sini ada contoh-contoh pertanyaan. Misalkan gurunya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk dalam guru yang merasakan murid itu bersalah gitu, membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah melakukannya. Itu kan berarti sebagai penghukum. Kalimat seperti itu dimasuk kategorikan sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Karena apa? Karena di sini murid itu cirinya manajer adalah dia menemukan solusinya untuk dirinya sendiri yang paling tepat, seperti itu. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, contoh lain, penghukum itu biasanya seperti saya zaman SD dulu, Bapak Ibu, saya masih mengalami seperti ini. Tidak bawa sapu ke sekolah, suruh bawa sapu, saya lupa, saya suruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas sampai beberapa menit kemudian. Nah, kalau membuat merasa bersalah itu ke sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Nah, itu murid itu merasa seperti bersalah, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh posisi kontrol guru yang banyak dilakukan sesuai survei, Bapak Ibu. Surveinya ini di lingkungan umum sebenarnya. Nah, ini sebagai teman itu contohnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games gitu. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Nah, itu guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, di sini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu itu? Guru menstabilkan dulu salahnya di mana, menstabilkan identitas. Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dia tahu salahnya di mana. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kita menawarkan kepada murid bagaimana dia mampu untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu mau dijawab bersama-sama ya. Jika saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa ya Bapak Ibu? Posisi kontrol. Merasa bersalah, benar Bu Diana. Kita cek ya, saya sampai tahu saya juga keliru. Nah, betul. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum, benar sekali Bapak Ibu, pintar. Just. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, pemantau, manajer. Lalu ada lagi Bapak Ibu? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman, benar. Ada satu lagi Bapak Ibu? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Hah? Ternyata kebablasan. Oke, ya satu bonus ya. Satu bonus. Oke, alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai ke materi atau pembahasan yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Karena kenapa? Coba Bapak Ibu pendapatnya sendiri dulu. Kenapa sih? Apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan?
Bu Dini menawi? Lupa-lupa ingat, tidak pakai not ya Bu. Kalau lupa-lupa itu tidak sambil nyanyi. Oke, monggo. Bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas menurut Bu Dini? Menurut saya Bu Dini, saya sudah lupa semua itu, sudah hampir 2 tahun itu hapus gitu. Jadi menurut saya itu kalau keyakinan kelas itu lebih luas dibanding dengan peraturan kelas, karena keyakinan kelas nanti itu dibentuk bersama-sama warga satu kelas, dan memang keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan budaya positif karena berisi hal-hal yang positif yang akan dilakukan anak bersama-sama di kelas. Sedangkan peraturan kelas itu menjurus seperti ketertiban sekolah, hampir menjurus ke situ. Jadi iya ya, keyakinan kelas itu lebih luas dibanding peraturan kelas dan lebih bisa menimbulkan perilaku ke arah budaya positif. Teman beri lupa semua Bu, sudah tua. Benar sekali Bu Rini, tepuk tangan. Nah, saya beri penguatan kalau secara sederhana keyakinan kelas itu bersifat positif tadi benar, tapi dia dihadirkan dari keinginan, seperti itu ya Bu, dari keinginan guru dan murid. Tapi kalau peraturan biasanya lebih paksa, benar, lebih dipaksa gitu. Jadi dan tidak boleh terlambat, nah seperti itu kan. Kita ganti dengan keyakinan kelas, kita datang tepat waktu. Sebenarnya sama saja, tapi karena keyakinan kelas itu jadi anak lebih termotivasi seperti itu. Nah, itu Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, ini seringkali Bu Rini sudah menyampaikan segitiga restitusi. Karena memang ini adalah dalam program guru penggerak, ini adalah sesuatu penyelesaian masalah yang paling efektif dan baik di antara beberapa yang tadi seperti itu. Karena pada segitiga restitusi itu kita memiliki tujuan, kemudian ada tahapan-tahapan kita bisa anak tahu dulu, jangan langsung disalahkan, tapi anak tahu dulu kamu salahnya karena apa, seperti itu. Saya salah ini, saya melakukan ini, maka saya akan seperti itu. Nah, seperti sebenarnya intinya seperti itu kalau segitiga restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Membantu segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu? Saya coba bantu bacakan. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketika anak itu berbuat salah, dia itu akan merasa minder, akan merasa terpukul, akan merasa rendah diri seperti itu. Nah, kita stabilkan dulu dia untuk tidak merasa rendah diri dulu. Dengan mengatakan beberapa hal yang dicontohkan seperti misalkan tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan anaknya merasa marah, kamu berhak merasa seperti itu karena buku dicontek atau buku disobek teman, atau itu berhak, gitu kan? Nah, kita stabilkan dulu dia agar merasa dihargai dulu Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak itu langsung disalahkan, kalau ketika dia melakukan kesalahan disalahkan, biasanya anak-anak itu takut untuk jujur, takut untuk mengutarakan masalahnya, dia lebih menutupi kesalahannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk daripada ini, ya kan? Tapi Ibu hargai kamu tidak melakukan yang lebih buruk. Nah, seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi apa yang penting bagimu. Nah, walaupun dia melakukannya dengan kesalahan misalnya, lalu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang kita langgar? Apa peraturan keyakinan sekolah kita yang pernah kita langgar? Seperti itu Bapak Ibu.
sering terlambat. Memang anak kita ini memang sering terlambat ya Bapak Ibu. Ketika saya tanya, ketika saya cek, dia sering main HP memang. Kadang-kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 12. Kan terlihat masih online seperti itu. Saya sudah terbangun dia masih online. Permasalahan remaja karena sudah mulai menginjak usia yang mau SMP, dia tertarik dengan gadgetnya dan gawainya. Perlu kita cari ininya Pak, permasalahannya di mana? Apakah anaknya bangkong? Oh iya, gurunya apakah? Masa kebiasaan, Pak. Kalau guru sudah masa kebiasaan, dia kan biasa. Kalau biasa bangun pagi, bangun kan dia bisa. Tapi kalau sudah nyaman sholat, dia sholat. Karena kan tidak ada hukuman dan konsekuensi dan Oke, saya lanjutkan karena sepertinya sudah mulai kira. Nah, contoh disiplin positif di SLBK Kapasitas kita ini sudah berjalan adalah pembiasaan 5S, terus berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran, terus belajar dengan semangat, lalu menjaga kebersihan, seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah melakukan disiplin positif yang ini untuk beberapa hal nanti bisa kita terapkan, bisa kita ATM, amati, tiru dan modifikasi untuk kita terapkan kepada murid kita masing-masing, untuk kepada diri saya pribadi, untuk kepada diri kita masing-masing. Nah, refleksi pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, saya mohon masukannya dari Bapak Ibu. Setelah kita mengamati posisi kontrol guru, setelah kita mengamati kebutuhan dasar manusia, terus bagaimana sebagai penghubung, bagaimana sebagai manajer, bagaimana sebagai pemantau. Nah, untuk kita terapkan kepada murid kita itu hal baru apa sih yang saat ini untuk detik ini saja yang mengubah paradigma kita dan yang kita dapatkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Atau yang lain, yang mungkin perasaan yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, terus peran Among seperti apa yang saya lakukan selama ini, atau saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak Pak Lili, dipersilakan. Terima kasih ya, secara singkat saja Bu Eri. Salah satu ini sudah bagus sekali untuk CGP, untuk merubah paradigma di sekolah kita. Ini langkah yang step berikutnya setelah Bu ini untuk bisa merubah di sekolah kita, memberikan budaya positif kepada sekolah kita. Salah satu yang perlu kita tingkatkan lagi Bu Eri, saya tertarik Bu Eri untuk manajemen waktunya pas, kemudian pembawaannya juga sudah materinya bagus Bu Eri. Cuma nanti kalau kedepannya hal seperti ini harus kita tularkan atau yang lainnya bisa menurut Bu Eri. Itu satu. Yang kedua, bisa menularkan juga apa yang dapat ilmu Bu Eri ini, terutama untuk budaya positif ini. Marilah kita mulai dari diri sendiri sebelum kita memberikan kepada siswa. Kita mulai dari diri sendiri. Itu tadi kata ajakan Bu Eri, bagaimana kita bisa merubah budaya positif kita. Disampaikan Bu Rini, Pak Toto dan lain sebagainya. Marilah kita ubah kalau kita tidak bisa merubah budaya kita, bagaimana kita bisa merubah budaya sekolah ini. Kalau temanya tadi untuk terlambat sekolah itu sudah menjadi budaya, nah kita ubah yang mesti bagaimana. Kalau memang Bu Rini, Pak Toto sudah memanti-manti, jam 7 kurang seperempat kita sudah hadir di menyambut anak, ya kita ubah jam 7 kurang seperempat kita paling tidak sudah hadir di sini. Itu kalau itu sudah menjadi budaya sekolah, berarti sekolah ini sudah berubah ke arah positif dari yang kemarin-kemarin yang mungkin kita itu terlalu tidur terlelap sampai seperti yang sampaikan Bu Eri tadi, muridnya sampai online pada malam hari, jadi bangunnya agak kesiangan. Itu saja Bu Eri, monggo menjadi motivator untuk sekolah kita untuk mengenal budaya positif ini. Satu tema saja adalah membiasakan masuk, terutama bagi guru-gurunya
masuk lebih awal. Itu saja kalau itu targetnya saya acungi jempol 2 jempol. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Lili. Dapat saya simpulkan bahwa budaya positif itu bisa dimulai dari diri sendiri, kata Pak G. Nanti dengan kita melakukan kebiasaan positif, maka kalau itu bermanfaat untuk kita, maka diharapkan yang lain juga akan merasakan manfaatnya yang sama seperti itu nih Pak G. Kemudian kesimpulannya untuk kegiatan kita kali ini yang dapat saya sampaikan dari pemaparan yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama, sangat penting bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memahami kebutuhan dasar murid agar kita mengetahui alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka, agar kita dapat menentukan posisi kontrol yang sesuai dengan dan tidak merugikan murid serta mengganggu perkembangannya. Yang kedua, sebagai seorang pendidik kita harus belajar menerapkan posisi kontrol manajer yang merupakan posisi ideal karena berpihak pada murid dan memerdekakan murid sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Kalau seperti murid kita, mungkin posisi manajer itu terlalu berat karena murid harus menganalisis kesalahannya dan mencari apa yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa berpindah ke pemantau untuk yang agak lebih mendekati dari posisi kontrol manajer seperti itu. Alhamdulillah, berakhir pada saat ini pemaparan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya aturkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktu, kesempatan dan tenaganya untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Saya Erlin Mardalina, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.